Pertanyaan dari saya sebenarnya pendek aja sih Pak. Apa benar lebih dari 90% kekayaan nasional kini itu udah dikuasai sama orang-orang kaya? Dan apa layak mereka itu sebenarnya disebut oligarki? Apa emang benar-benar ada oligarki yang mengatur pemerintah hari ini? Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang masa depan Indonesia yang telah Bapak bicarakan tadi, seberapa seriuskah ancaman oligarki terhadap keberlangsungan NKRI? Sekian, terima kasih. Oke, itu pertanyaan pendek yang jawabannya bisa sangat panjang gitu. Oke. Saya ringkas juga soalnya itu. Ekonomi kita menurut konstitusi diaktifkan oleh 3 institusi. 1 adalah korporasi, 2 adalah BUMN, 3 adalah koperasi itu. Boleh nggak oligarki menimbun kekayaan? Boleh, karena memang itu driving force dari yang disebut homo economicus. Setiap makhluk ekonomi ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi korporasi memang tugasnya adalah berakumulasi itu. Menimbun harta lalu investasi makin lama makin besar itu. Nggak ada soal. Tetapi di Indonesia ada prinsip kedua, yaitu BUMN yang tidak boleh berbisnis. BUMN dimaksudkan untuk melayani kepentingan publik yang kalau dikasih pada swasta, infrastruktur harusnya dikerjakan oleh BUMN. Memang dikerjakan. Jalan tol dibuat oleh BUMN, itu perintah konstitusi supaya kita punya akses terhadap perekonomian. Tapi begitu selesai jalan tolnya dijual pada swasta. Maka saya membayar pada swasta. Loh itu jalan tol itu tanahnya milik nenek moyang saya. Kenapa sekarang ada tol di situ? Kenapa jalan tol itu tiap 2 bulan dinaikin? Kenapa nggak tanya pada saya tuh sebagai pembayar pajak? Jadi itu masalahnya adalah boleh akumulasi lewat korporasi, tapi negara harus menahan akumulasi itu dalam bentuk distribusi. Sekarang negara tidak melakukan prinsip distribusi. Pajak progresif misalnya. Itu yang menerangkan kenapa komoditas kita dijual ke luar negeri tapi nggak balik ke Indonesia. Diparkir di Singapura. Lalu Bank Indonesia bilang balikin ke Indonesia, kita kasih insentif. Anda taruh duit Anda di Bank Indonesia, kita nggak akan pakai itu untuk didistribusikan sebagai pinjaman konsumsi. Bagaimana mungkin Bank Indonesia yang harus bersifat intermediasi menahan uang itu demi kepentingan stabilitas moneter? Padahal itu uang kita yang harusnya masuk di dalam pasar supaya aktifkan sektor real. Mahasiswa ekonomi semester 1 tahu bahwa Bank Indonesia tidak boleh menahan uang. Dia mesti mendistribusikan itu sebagai pinjaman kredit, itu dasarnya tuh. Sekarang ditaruh di situ sebagai cadangan tuh. Padahal itu adalah hasil ekspor yang nggak balik ke kita. Karena apa? Karena oligarki ini tahu kalau dimasukin ke Indonesia dikorupsi juga akhirnya. Dia parkirnya di luar negeri. Rational expectation mengganggu kita seolah-olah itu tindakan rasional. Padahal di belakang itu ada permainan buyback segala macam yang kita tahu tuh, cashback. Jadi dasarnya memang mungkin belum 90% atau mungkin besok pagi udah 90% bahwa harta 4 orang Indonesia di Forbes itu setara dengan separuh pendapatan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat misalnya yang di data yang ada di Forbes segala macam, Forbes itu 50 orang Indonesia yang paling kaya itu di dalamnya ada 2-3 orang yang super kaya tuh. Dan itu yang dimanipulasi melalui yang disebut Gini ratio yang sering saya terangkan. Coba saya ulangi di sini supaya kita paham milenial. Yang disebut Gini ratio yang dianggap oleh Presiden Jokowi membaik 34%. Saya kasih contoh. Ada petugas statistik datang ke sini, lalu dia tanya pada saya, Pak Rocky pengeluaranmu sehari berapa Pak Rocky? Statistik, dia mau hitung Gini ratio. Saya bilang, pengeluaran saya per hari Rp10.000. Pak petugas, dia catat Rp10.000 itu. Kenapa cuma Rp10.000? Saya bilang, saya hanya makan kacang
Setiap hari karena di situ ada protein, ada sedikit karbohidrat dan kacang rebus, ada cairan. Saya dapat semuanya di situ. Cukup. Dia datang Pak Profesor Humam, sama juga. Profesor Humam irit di dalam konsumsi. Oke. Dia datang ke mahasiswa di ujung sana, dia tanya, Rahmat, berapa pengeluaranmu setiap hari? Rahmat bilang 10.000. Petugasnya catat 10.000 itu. Dia tanya, 10.000 itu beli apa aja? Anda kan mahasiswa, mestinya makan banyak. Iya. 5.000 pertama saya pakai untuk sarapan segede-gedenya tuh, banyak. Terus 5.000 berikutnya saya beli Promah. Buat nahan rasa lapar siang dan malam itu. Di luar sana, di bandara, petugas BPS menemui seseorang yang baru bikin kontrak dengan pejabat tinggi Aceh, yaitu konsesi tambang sawit. Ditanya oleh petugas itu, Bapak sebagai oligarki nasional yang lagi beroperasi di Aceh, pengeluarannya berapa? Bapaknya bilang, saya mengeluarkan 10%, 10.000 rupiah. Loh kok bisa cuma 10.000 rupiah? Karena saya banyak penyakit, kata dokter makan vitamin aja, vitamin cuma 10.000 rupiah. Dicatat oleh petugas BPS, Rocky Gerung, Humam, Rahmat, dan bapak itu hanya mengeluarkan 10.000 rupiah per hari. Artinya tidak ada kesenjangan. Karena yang diperiksa data pengeluaran per hari. Bukan pendapatannya, bukan tabungannya. Padahal dompet saya sedikit lebih tipis dari dompet Pak Humam. Dan dompet mahasiswa itu betul-betul isinya tinggal 2.000 rupiah tuh. Seluruh dompet kita di sini dikumpulkan, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dompet si oligarki yang ditemui pakai private jet di Bandar Aceh. Itu yang namanya penipuan statistik. Jelas ada kesenjangan, tetapi statistik bilang enggak ada kesenjangan. Jadi paham bahwa statistik itu berbohong. Nah itu dasarnya kenapa milenial saya mau ajarkan cara berpikir kritis. Jangan sekedar baca statistik. Mahasiswa tingkat 1 tahu bahwa Gini rasio yang dihitung berdasarkan pendapatan itu bohong. Berdasarkan pengeluaran bohong. Berdasarkan pendapatan, nggak ada data di negara ini yang tahu berapa pendapatan orang karena dimanipulasi. Jadi dasarnya itu, ini cuma sinyal bahwa kebijakan pemerintah itu seringkali disembunyikan melalui data statistik yang isinya adalah DUNGU.